Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui tentang keunggulan di tiap negara, baik berbagai aspek di mata dunia. Kami beberapa contoh, beberapa hegemoni di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Qatar, Dubai, dan negara Timur Tengah lainnya. Ada juga di Irak, di Iran, Rusia, Ukraina, ataupun di Amerika. Jadi Tiongkok dengan perekonomian yang begitu besar dan Amerika yang dengan teknologinya yang begitu canggih dan mutakhir. Korea Selatan sebagai negara yang mendominasi produk kosmetik baik di dalam dan luar negeri. Ukraina sebagai negara penghasil gandum terbesar untuk seluruh dunia. Amerika adalah negara adidaya yang mempunyai beberapa universitas terkemuka di dunia. Kita tahu universitas itu bernama Harvard University dan melahirkan tokoh-tokoh besar dunia seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, pendiri Meta, Steve Jobs, iPhone, Apple, dan juga Bill Gates jadi bos daripada Microsoft. Dari tokoh nasional juga ada Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan di era Pak SBY, Bapak Dino Patijalal, dan lain-lain. Di 50 tahun ke belakang, Cina, Singapura, dan Indonesia adalah negara yang sama-sama belum berkembang dan miskin. Tapi saat ini bisa kita lihat perubahan yang besar dan signifikan dari negara Tiongkok ini telah menjadi raksasa ekonomi yang menyaingi negara Amerika Serikat dalam perdagangan dunia. Bicara tentang negeri Tiongkok, memang tidak ada habisnya. Negara dengan populasi terbesar di dunia, kurang dari 2 miliar jiwa, Cina berubah dari 50 tahun ke belakang dan semaju sekarang. Pertanyaannya, kenapa negara Tiongkok ini bisa maju dan cepat, bisa memberikan hutang luar negeri kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Selama kepemimpinan Zhou Zedong, Cina mengalami bencana kelaparan yang begitu parah selama puluhan tahun. Singkat cerita, tepat pada 2018 dalam pemilihan pimpinan pemerintah Tiongkok, pada akhirnya pemilihan tersebut dimenangkan oleh PKT atau Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dan 7 politbiro ataupun orang-orang yang ada di lingkungan Xi Jinping dalam mengambil segala kebijakan dan keputusan setara dengan menteri ataupun ruang lingkup istana negara. Dalam periode pertama, Xi Jinping membangun besar-besaran dari segi infrastruktur, inovasi, dan pembuatan pabrik-pabrik manufaktur di seluruh wilayah Cina dengan prinsip membangun keterbukaan investasi global dalam segala bidang, yaitu alutsista, teknologi, pertanian, inovasi, energi terbarukan, dan semua bidang-bidangnya. Dalam rentang waktu belasan tahun, Xi Jinping mampu mengubah secara drastis keadaan negaranya menjadi maju dan pesat. Sebetulnya apa rahasia Xi Jinping mengubah keadaan negaranya? Selain Tiongkok melakukan investasi di beberapa negara, faktor utama strategis yang terletak di SDM-nya. Kenapa? Karena Xi Jinping berani mengeluarkan dana anggaran negaranya untuk pendidikan dan mengutus ribuan orang atau bahkan jutaan orang untuk kuliah di negara-negara yang mempunyai keunggulan di bidang tertentu. Di Amerika, di Harvard, banyak sekali orang-orang Tiongkok yang menimba ilmu di sana. Ada di Jerman juga, di Rusia ada, di Ukraina ada, di Norwegia ada. Bisa dikatakan hampir setiap negara pasti ada orang Tiongkoknya. Berbisnis dan berinvestasi ataupun sekolah. Jadi bukan hal aneh. Cina dalam hal ini mendominasi perekonomian di segala bidang. Selama 3 periode di bawah kepemimpinan Xi Jinping, banyak menuai prestasi dan turunnya angka kemiskinan menjadi negara yang mengandalkan energi terbarukan, kekuatan militer, baik laut, darat, udara. Hal yang mencengangkan di beberapa tahun ke belakang, selain membuat bendungan air terbesar di dunia, Tiongkok juga membuat program antariksa keluar angkasa. Dan yang paling heboh di media sosial juga, Tiongkok juga membuat program matahari buatan.
siapa orang-orang yang membuatnya? Adalah orang-orang yang dulu diinvestasikan oleh Xi Jinping dan dibiayai oleh negara dan ditarik setelah mereka mempunyai pendidikan dan ilmu yang tinggi. Dalam dunia platform, China juga tak kalah hebat dari Amerika. China juga mempunyai beberapa e-commerce dan beberapa aplikasi sosial media. Dari segi bisnis, e-commerce China, platform Alibaba, platform Temu, dan lain-lain. Dalam platform media sosial, China berhasil menggait sebuah aplikasi bernama TikTok dan booming di seluruh dunia. Orang memakai TikTok sekelas Meta pun harus berpikir dan menyiapkan strategi untuk menyaingi pendatang baru tersebut. Seperti yang dikeluarkan oleh Mark Zuckerberg sebagai founder daripada Meta, di aplikasi Facebook juga ada sekarang fitur Reels dan juga Instagram dengan fitur Reels. Lantas pertanyaan dari sejarah Tiongkok tersebut, apakah Indonesia punya identitas istimewa seperti negara tersebut? Banyak sumber daya darat, laut, udara terbesar di Indonesia. Terletak di antara garis khatulistiwa, selain sumber daya alam seperti mineral, gas, logam, emas, dan rempah-rempah, Indonesia adalah incaran para penjajah. Sadarkah kita teman-teman, kenapa bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang menjajah Indonesia? Karena Indonesia dianugerahi sebagai negara agraris yang mempunyai dua musim hujan dan musim kemarau. Indonesia adalah negara yang menjadi primadona di bidang rempah-rempah. Bukan tanpa sebab, para penjajah datang dengan tujuan ingin mengambil semua kekayaan alam Indonesia, baik mineral, gas bumi, dan lain-lain. Yang paling utama adalah rempah dan bumbu dapur, seperti cengkeh, kopi, kapulaga, biji pala, karet, dan semua bumbu dapur yang ada di Indonesia. Selain komoditas di atas, Indonesia juga harus jadi negara yang mendominasi kekayaan jenis rempah dan bumbu di dunia. Dan dunia pun telah mengakui Indonesia adalah surganya rempah dan bumbu. Dari itu, teman-teman, kita bersyukur dan bangga hidup di Indonesia dengan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, terutama di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, yang juga kelautannya, hasil biota lautnya, wah banyak sekali. Jadi kesimpulan dari video ini adalah mengajak teman-teman supaya bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai negara penghasil rempah dan bumbu terbaik di dunia, sebagai alat diplomasi perdagangan di sektor agribisnis, diplomasi kenegaraan, ataupun biar negara kita sama-sama dengan negara lain dan bisa menjadi salah satu negara pendominasi rempah-rempah dan bumbu-bumbu terbaik di dunia. Mungkin itu teman-teman, semoga cerita ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam siang.